maka pengepul akan menekan petani 1.500-2.000 rupiah agar pengepul mendapatkan keuntungan. Setelah dibeli semua sama pengepul, dijual ke MBG. Oh gitu. Dengan harga 3.000, pengepul dapat keuntungan 500 sampai 1.000 rupiah. Apakah petani diuntungkan? Tidak. Semakin banyak yang diminta sama pengepul, ya akan menekan harga, Pak. Semakin banyak yang dibeli, dia akan menekan ke petani. Jadi petani kalau dikatakan sejahtera enggak juga. Nomor 2, di dalam nampan atau opreng para siswa, coba kita baca ada berapa banyak sayuran. Oke. Kalau lebih banyak misalnya Roti. keringan, roti dan sebagainya, itu adalah import, Bang, karena roti gandumnya import dari luar negeri. Yang diuntungkan mana petaninya? Oke. Baik. Terakhir, disclaimer dari saya. Kalau mau menaikkan IQ, itu adalah pada saat ibu hamil sampai kelas 5, kelas 6, sampai umur 5, umur 6, umur 7. Dari ibu hamil sampai anak umur 7. Ya. Tetapi kalau anak SMP, anak SMA dikasih MBG, saya mau tanya, apakah bisa merubah IQ? Gak bisa. Nggak bakalan. Gak akan bakalan, betul ya? Ya, betul. Jadi kalau yang kita utamakan harusnya anak-anak ibu hamil dikasih vitamin, dikasih asam folat supaya nggak cacat ibunya, dikasihin makanan bergizi, dan sampai anak kelas 2 SD ya, sekitar umur 7-8 tahun. Lebih dari itu kamu kasih makanan, hanya gemukkan badan, tapi nggak akan menambah IQ-nya. Negara lu maju, anak-anak bayi dikasih subsidi negara gitu, kayak Jepang dan lain sebagainya gitu. Betul, Bang. Bisa seperti itu, bisa. Iya. Susu ya. Terakhir, disclaimer lagi dari saya satu lagi. Ini adalah untuk perbaikan ya, saya bukan menjatuhkan. Daripada dibelikan sepeda motor ya, yang segitu banyak itu di Cina. Saya kan tinggal di China, Bang. Itu harga 17 juta. Anggaplah pesan jumlah besar. Itu Kok pasti bisa mahal didiskon. banget sampai sini 49 juta atau 57 juta, yang mana yang benar ini? 49 juta. Oh iya. Ya, baik, Bang. Saya jawab, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Ya, gitu. Oke. Sehingga kalau pembeliannya itu jumlahnya satu, mungkin kita beli dari katalog atau Shopee. Ya. Tapi belinya begitu banyak, kenapa sih kok harus pakai perantara importir? Kenapa kita nggak bisa government to government langsung aja ke China? Saya mau beli 25.000 unit, harga berapa? Berarti murah kalau eceran ya, beli satu cuma 17 juta daripada beli banyak malah mahal. Enak yang eceran tau ya, maksudnya gitu. Ya, tanyalah pada rumput yang bergoyang, Bang. Saya nggak mau menanggapi ini karena saya percaya semua bapak-bapak di komunitas Kalau orang kaos pintar. kaki dari mana itu, Bang, kaos kakinya? Itu, Pak, kaos kaki pasti China. Itu paling harga 7.000. Saya khawatirnya apa, Bang? Lalu dibiarkan terus. Lama-lama kaos kaki kiri 100.000, kaos kaki kanan 50.000. Terakhir ya, karena yang lain juga banyak mau bicara. Iya. Daripada, kalau saya kan pengusaha, Bang ya. Ya. Uang ini dibelikan sepeda motor sampai triliun mungkin ya, Bang ya. Ya. Kenapa sih nggak buka pabrik kawasan industri? Kawasan industri dibuka. Tariklah orang Filipina, Cina, Jepang. Ayo mau produksi apa? Bukan pengusaha kelas atas seperti BYD. Yang menengah aja lah. Yang memproduksi kaos kaki, yang berproduksi sandal, memproduksi yang bisa membantu. Itu uangnya dimasukkan ke sana, bisa membantu untuk menambah tenaga kerja. Dan katakanlah pemerintah, kalau kamu masuk di kawasan industri yang saya tawarkan, asal kamu investasi untuk 3 tahun, free pajaknya, gratis. Pasti masuk dan tenaga kerja pasti bertambah. Baik. Daripada kita membeli seperti ini, ya bingung ya, Bang ya, uang dihambur-hamburkan gini. Saya pun bukan terafiliasi ataupun menentang ya, cuman saya katakan kenapa sih kok nggak pinter dikit mengadakan kawasan industri. Saya nggak mengatakan bodoh ya, saya hanya mengatakan kenapa sih kok kita aja buka kawasan industri, bebaskan pajak, investasi pabrik, gratis pajaknya setahun atau 2 tahun, tapi harus pakai tenaga kerja Indonesia. MBG yang dibatasin hanya untuk ibu hamil sama anak SD dan daerah 3T. Saya rasa uang ini bisa dihemat banyak. Buka kawasan industri. Silakan. Dari zaman Pak Harto untuk pabrik kaos kaki, ya, pabrik sandal itu tempatnya di Bandung. Ya. Kawasan industri itu ada di Bandung, ada di Bekasi, ada di Tangerang. Jangan mimpi, karena kita juga
Karena kita juga sampai pengusaha tuh tutup pabriknya pergi ke Vietnam. Pertama, untuk menghindari pajak yang begitu besar di negara kita. Kedua, menghindari preman Ormas. yang selalu minta jatah. Ya, Oh. pakai baju ormas kayak pakai baju apa kayak entahlah. Ya, yang ketiga, kalau dia belanja ke Cina beli motor, nggak mungkin government to government. Lalu dia bawa datang ke sini, kita bilang mahal. Iya, kalau dia pakai kantong macan murah karena dia bisa angkut banyak. Kan negara kita ini banyak yang masih berpikir kayak begitu. Ya. Kita juga harus lihat market, harus lihat pasar. Yang disayangkan bahwa pemerintah kita ini murah hati lah, lapang dada lah, buka pabrik motor itu yang di Malang itu dikembangkan, yang di Tangerang itu dikembangkan, yang di Karawang itu dikembangkan. Cukup, itu bagus. Ini malah mereka berlomba-lomba untuk tutup pabrik, lari ke Vietnam. Negara kita ini satu waktu jadi negara apa? Gitu loh. Kita bersyukur hari ini Malaysia beli 200.000 ton beras dari Indonesia. Ya, artinya negara kita sudah mulai swasembada beras. Dulu kan kita impor beras terus. Nah, kalau kita mulai berpikir seperti gini, memang terlambat sih. Tapi kalau nggak sekarang, kapan lagi? Baik. Kita baru berpikir mau kasih makan ibu hamil, ibu menyusui sama anak-anak balita. Orang lain sudah jalan. Memang terlambat sih. Tapi kalau nggak dimulai, mental kita tetap aja mental kerupuk, ya. Oke. Karena masalah sedikit ribut rame-rame. Makasih. Kita sapa yang lain juga. Abimanyu, silakan pendapatnya. Barangkali ada pendapat yang berbeda, mau membantah juga boleh. Silakan Abimanyu. Baik, terima kasih Bang, rekan-rekan semuanya. Menarik sekali kalau bicara MBG ini. Ya. Cuman kita kan kalau biayanya besar, hasilnya tidak maksimal, itu kan pemborosan. Kan begitu. Maka saya sebagian besar juga setuju dengan Bang Donald Jadul tadi. Mungkin efisiensi perlu efektivitas perlu dipikirkan. Siapa sih yang harus menerima MBG? Perlu kita klasifikasi dengan baik. Tidak rata-rata semua dikasih. Mungkin daerah 3T lebih duluan, mungkin ibu hamil lebih duluan, mungkin anak SD umur sampai 7 tahun sampai 12 tahun didulukan. Saya kira itu mungkin lebih bagus. Karena nanti akan ada sisa anggaran dari 335 triliun per tahun itu, mungkin bersisa agak setengah atau separuh, itu bisa dialokasikan ke yang lain. Saya kira yang saya kritisi sekarang adalah efektivitasnya. Kalau tujuannya baik, tapi kalau pelakunya jahat, baik siapapun dia dari pusat sampai ke daerah, kalau jahat kita minta yang jahat itu ditiadakan atau dizerokan. Apakah itu mungkin? Apakah Prabowo punya tim yang kuat untuk menzerokan yang jahat-jahat itu? Itu yang saya tanya.